Pengertian employment benefit secara sederhana adalah segala bentuk keuntungan atau manfaat tambahan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan di luar gaji pokok. Manfaat ini bisa berupa materi maupun non-material dan umumnya diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan, motivasi, dan loyalitas karyawan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian employee benefit. 1. Ukuran perusahaan. Perusahaan besar cenderung menawarkan benefit yang lebih beragam dan komprehensif. 2. Industri. Tunjangan yang diberikan dapat berbeda-beda, tergantung pada industri tempat perusahaan beroperasi. Ketiga, kebijakan perusahaan. Setiap perusahaan memiliki kebijakan sendiri mengenai jenis dan besaran benefit yang diberikan. 4. Kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi juga dapat mempengaruhi jenis dan besaran benefit yang diberikan. Karakteristik employee benefits dibagi menjadi 5. Yang pertama, komprehensif, yaitu mencakup aspek seperti asuransi kesehatan, tunjangan pensiun, dan cuti berbayar untuk memenuhi kebutuhan kesehatan, finansial, dan kesejahteraan karyawan. Yang kedua, keseimbangan kerja hidup, yaitu mendorong keseimbangan dengan tunjangan seperti cuti bersalin, cuti sakit, dan kerja fleksibel opsi, sehingga karyawan dapat menjaga kesehatan fisik dan mental. Yang ketiga, loyalitas dan produktivitas, yaitu memberikan manfaat menarik seperti pelatihan pengembangan, meningkatkan produktivitas, dan loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Yang keempat, kompetitif, yaitu dirancang agar perusahaan mampu menarik dan mempertahankan talenta terbaik, terutama di pasar kerja kompetitif. Yang kelima, kesesuaian dengan kebutuhan karyawan, yaitu benefit disesuaikan dengan kebutuhan tiap karyawan, contohnya manfaat pendidikan, konseling, dan subsidi daycare. Jadi, employee benefits adalah investasi strategis untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan dan keuntungan bisnis dalam jangka panjang. Selanjutnya, tujuan dari employee benefit atau tunjangan karyawan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan karyawan, serta mendukung retensi dan motivasi mereka. Beberapa tujuan utama dari employee benefit antara lain: yang pertama, meningkatkan kepuasan karyawan. Employee benefit seperti asuransi kesehatan, tunjangan pensiun, dan cuti berbayar membantu meningkatkan kesejahteraan karyawan yang pada gilirannya meningkatkan kepuasan kerja. Kedua, meningkatkan retensi karyawan. Dengan memberikan paket tunjangan yang menarik, perusahaan dapat mempertahankan karyawan yang berkualitas dan mengurangi tingkat pergantian karyawan. Ketiga, menarik talenta baru. Paket tunjangan yang kompetitif dapat membuat perusahaan lebih menarik bagi calon karyawan yang berpotensi, sehingga membantu dalam proses rekrutmen. Keempat, meningkatkan produktivitas. Karyawan yang merasa dihargai dan mendapatkan manfaat yang baik dari perusahaan cenderung lebih termotivasi untuk bekerja dengan baik dan produktif. 5. Keseimbangan kerja hidup. Employee benefit juga membantu karyawan mencapai keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi mereka, seperti dengan menyediakan fleksibilitas kerja atau program kesehatan mental. Secara keseluruhan, employee benefit bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan mendukung hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan dan karyawan. Selanjutnya, manfaat employee benefits. Yang pertama, peningkatan kesejahteraan karyawan. Employee benefit seperti asuransi kesehatan dan program kesejahteraan membantu menjaga dan meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental karyawan. Dengan akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, karyawan merasa lebih dihargai dan terlindungi. Hal ini juga mengurangi stres terkait masalah kesehatan dan memungkinkan karyawan fokus pada pekerjaan mereka. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan produktivitas. Dengan memberikan insentif seperti bonus kinerja dan penghargaan atas pencapaian, employee benefit dapat meningkatkan motivasi karyawan. Ketika karyawan merasa diakui dan dihargai atas kontribusi, mereka cenderung lebih termotivasi untuk bekerja dengan lebih baik. Hal ini pada akhirnya meningkatkan produktivitas secara keseluruhan dalam organisasi. Yang ketiga,
peningkatan retensi karyawan. Employee benefit yang menarik dan komprehensif dapat menjadi faktor penting dalam mempertahankan karyawan yang berkualitas tinggi. Ketika karyawan merasa puas dengan paket kompensasi dan manfaat yang diterima, mereka cenderung lebih setia dan enggan pindah ke perusahaan lain. Hal ini mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan untuk merekrut karyawan baru. Keempat, membangun budaya perusahaan yang positif. Employee benefit yang diberikan secara konsisten dan adil membantu membangun budaya perusahaan yang positif. Ketika karyawan merasa didukung dan dihargai oleh perusahaan, mereka lebih cenderung untuk merasa termotivasi dan terhubung dengan visi dan nilai perusahaan. Hal ini menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan kolaboratif, di mana karyawan merasa dihargai dan didengar. Yang kelima, meningkatkan daya tarik perusahaan. Perusahaan yang menawarkan paket employee benefit yang menarik dan komprehensif cenderung lebih menarik bagi calon karyawan. Manfaat seperti asuransi kesehatan, program pensiun, dan cuti berbayar dapat menjadi faktor penentu bagi calon karyawan dalam memilih tempat kerja. Hal ini membantu perusahaan menarik dan merekrut bakat-bakat terbaik di industri mereka. Terima kasih. Tuntutan legal dalam employee benefit merujuk pada kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh perusahaan kepada karyawannya. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam tuntutan legal ini meliputi: yang pertama, gaji. Perusahaan wajib membayar gaji karyawan secara tepat waktu dan sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kerja. Yang kedua, tunjangan hari raya atau THR. Perusahaan wajib memberikan THR kepada karyawan menjelang hari raya keagamaan sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang ketiga, jaminan sosial tenaga kerja JSTK. Perusahaan wajib membayar iuran JSTK untuk karyawannya yang meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Yang keempat, cuti. Karyawan berhak mendapatkan cuti tahunan, cuti sakit, dan cuti melahirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Asuransi kesehatan yang terakhir. Perusahaan wajib menyediakan asuransi kesehatan bagi karyawannya. Berikutnya jenis employee benefit yang berkaitan dengan pengunduran diri. Yang pertama ada dana pensiun. Dalam konteks tunjangan karyawan atau manfaat karyawan, dana pensiun adalah program yang dirancang untuk memberikan pendapatan bagi karyawan setelah pensiun. Biasanya, dana pensiun merupakan salah satu komponen penting dari paket manfaat yang ditawarkan perusahaan untuk menarik dan mempertahankan karyawan. Yang kedua ada rencana tunjangan hari tua. Rencana tunjangan hari tua atau THT adalah bagian dari program tunjangan karyawan yang dirancang untuk memberikan dukungan finansial kepada karyawan saat mereka memasuki usia pensiun. THT membantu memastikan bahwa karyawan memiliki dana yang mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup setelah pensiun. Yang ketiga ada pengunduran diri karena cacat. Dalam konteks tunjangan karyawan, pengunduran diri karena cacat atau disabilitas merupakan kondisi ketika seseorang karyawan terpaksa mengundurkan diri dari pekerjaannya akibat mengalami kecacatan yang menghalangi mereka untuk melanjutkan pekerjaannya secara efektif. Untuk mendukung karyawan dalam situasi ini, banyak perusahaan memberikan tunjangan atau program perlindungan khusus sebagai bagian dari tunjangan karyawan. Yang berikutnya, yang keempat, yaitu ada persen pengunduran diri. Dalam imbalan kerja, persen pengunduran diri atau tingkat turnover karyawan adalah metrik yang mengukur persentase karyawan yang meninggalkan perusahaan dalam jangka waktu tertentu, baik secara sukarela atau resign maupun tidak sukarela, PHK atau pensiun. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya berhubungan dengan asuransi. Asuransi pada dasarnya merupakan perjanjian antara pihak asuransi sebagai penanggung dan nasabah sebagai tertanggung. Dalam asuransi, penanggung memberikan pertanggungan atau penggantian apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak tertanggung atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Yang pertama itu ada asuransi jiwa, yaitu memberikan perlindungan terhadap resiko kematian atau ketidakmampuan seseorang untuk bekerja. Yang kedua, asuransi kesehatan, yaitu menanggung biaya pengobatan, rawat inap, dan perawatan medis lainnya. Yang ketiga, asuransi kendaraan, yaitu melindungi pemilik kendaraan dari resiko kerusakan atau kehilangan akibat kecelakaan, pencurian, atau bencana.
Yang keempat, asuransi properti, yaitu memberikan perlindungan terhadap kerusakan atau kehilangan properti seperti kebakaran, pencurian, atau bencana alam. Yang kelima, asuransi perjalanan, yaitu menanggung resiko yang terjadi selama perjalanan seperti kecelakaan, kehilangan bagasi, atau pembatalan perjalanan. Dan yang terakhir yaitu asuransi bisnis, yaitu menyediakan perlindungan bagi perusahaan terhadap resiko kerugian yang diakibatkan oleh kecelakaan, pencurian, atau gangguan operasional lainnya. Baik, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembayaran tidak masuk kerja atau payment for time not worked. Poin-poin pada PPT ini berkaitan dengan jenis-jenis pembayaran atau tunjangan yang biasanya diterima oleh karyawan untuk waktu yang tidak bekerja, tetapi tetap mendapatkan kompensasi atau manfaat. Dalam konteks employee benefits atau manfaat karyawan, ini merujuk pada berbagai bentuk kompensasi yang diberikan kepada karyawan untuk waktu yang mereka tidak bekerja, baik itu karena kebutuhan pribadi, kesehatan, atau kepentingan perusahaan. Nah, baik, saya akan menjelaskan terkait dengan setiap poin-poin tersebut. Yang pertama yaitu liburan atau vacation atau holiday. Nah, karyawan berhak mendapatkan waktu liburan dengan pembayaran penuh yang biasanya diberikan setiap prodi kerja tertentu. Misalnya setelah 1 tahun bekerja. Nah, liburan ini adalah waktu yang diberikan untuk beristirahat dari pekerjaan dan karyawan tetap dibayar selama waktu liburan tersebut. Yang kedua yaitu izin sakit atau sick leave. Izin sakit adalah waktu yang diberikan kepada karyawan untuk beristirahat atau pulih dari sakit. Selama izin sakit, karyawan biasanya tetap dibayar, baik melalui tunjangan sakit yang diberikan oleh perusahaan atau melalui sistem jaminan sosial yang ada, seperti asuransi kesehatan atau tunjangan sakit negara. Yang ketiga, izin wajib militer atau military leave. Nah, beberapa negara atau perusahaan memberikan waktu cuti bagi karyawan yang dipanggil untuk menjalani wajib militer. Selama masa cuti ini, karyawan biasanya tetap menerima kompensasi atau manfaat lainnya yang sering diatur oleh undang-undang nasional atau kebijakan perusahaan tersebut. Nah, yang keempat yaitu hari pemilihan umum atau election day. Nah, di beberapa negara, karyawan diberikan waktu libur pada hari pemilihan untuk memberikan kesempatan bagi mereka untuk memberikan suara tanpa harus khawatir tentang kehilangan pendapat. Pada hari ini, karyawan tetap menerima pembayaran seperti biasa, meskipun tidak bekerja. Yang kelima, ulang tahun atau birthday. Nah, beberapa perusahaan memberikan kebijakan di mana karyawan bisa mendapatkan waktu libur khusus pada hari ulang tahunnya, baik berupa libur penuh atau setengah hari. Ini merupakan bentuk pengakuan terhadap karyawan dan manfaat non-finansial. Yang keenam, pemakaman atau funerals. Cuti karena kematian keluarga adalah jenis cuti yang diberikan kepada karyawan yang kehilangan anggota keluarga dekat, misalnya orang tua, pasangan, anak, atau saudara kandung. Karyawan diberikan waktu untuk berduka, mengurus pemakaman, dan hal-hal terkait lainnya dengan pembayaran selama cuti tersebut. Nah, yang ketujuh, saat istirahat atau paid rest periods. Ini mengacu pada waktu yang diberikan kepada karyawan selama jam kerja untuk beristirahat. Ini bisa mencakup istirahat pagi dan sore yang biasanya dibayar. Nah, misalnya waktu istirahat selama 15-30 menit yang diberikan setiap beberapa jam kerja. Yang kedelapan yaitu saat makan siang. Waktu makan siang adalah waktu yang diberikan selama jam kerja untuk makan yang diberikan, yang biasanya tidak dihitung sebagai waktu kerja, tergantung pada kebijakan perusahaan. Ada beberapa perusahaan yang diberikan waktu makan siang yang dibayar atau tidak dibayar. Nah, yang ke-9 yaitu saat bersih-bersih atau what's up time.
waktu untuk membersihkan diri atau mengganti pakaian sebelum atau setelah bekerja. Beberapa pekerjaan terutama yang melibatkan kotoran atau bahan kimia mengharuskan karyawan untuk mencuci diri atau mengganti pakaian sebelum atau setelah bekerja, dan perusahaan mungkin membayar untuk waktu yang digunakan dalam kegiatan ini. Nah, yang ke-10 yaitu saat perjalanan atau travel time. Jika pekerjaan mengharuskan karyawan untuk melakukan perjalanan, misalnya untuk pertemuan bisnis atau tugas lapangan, waktu perjalanan yang terkait dengan pekerjaan tersebut bisa dibayar atau diganti oleh perusahaan. Ini termasuk waktu yang dihabiskan dalam perjalanan ke lokasi kerja atau perjalanan antar lokasi. Nah, pada poin-poin tersebut menggambarkan waktu di mana karyawan tidak bekerja langsung pada tugasnya, namun tetap diberikan kompensasi atau tunjangan tertentu. Hal ini adalah bagian dari employee benefits yang dirancang untuk mendukung kesejahteraan karyawan, meningkatkan produktivitas, dan memastikan adanya keadilan dalam pembayaran untuk waktu yang tidak terlibat langsung dengan pekerjaan. Kebijakan ini bervariasi antar negara dan perusahaan, namun umumnya memberikan proteksi bagi karyawan di luar tugas utama mereka.